Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Kiksis. Perkenalkan nama saya Yogi Siro Prayoko, saya psikologi. Di sini kita akan melanjutkan pada episode 3. Di sini kita akan membahas mengenai konsep dari sinapsis. Sebelumnya kita telah berkenalan dengan konsep neuron dan bagaimana cara neuron itu bekerja. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai konsep dari sinapsis. Saya akan share screen. Oke, pada episode 3 kali ini kita akan membahas modul 2.1, yaitu konsep dari sinapsis. Lalu pembahasan kita pada konsep sinapsis ini ada dua pembahasan utama, yaitu karakteristik dari sinapsis itu sendiri, dan diakhiri dengan pembahasan hubungan antara EPSP, IPSP, dan potensial aksi. Pada pembahasan pertama mengenai dari karakteristik sinapsis. Sebelumnya pernah saya sindir mengenai dari penggagas dari neuroscientist, yaitu ada Antonius Ramoni Cajal dan juga Charles Scott Sherrington. Tapi pada pembahasan sinapsis ini kita akan berfokus pada Sherrington. Sherrington melakukan penelitian eksperimen pada anjing untuk mempelajari bagaimana cara neuron itu bekerja dan berkomunikasi. Dan dia menemukan dan bereksperimen pada spesifik perihal topik refleks. Refleks adalah respon otomatis pada otot terhadap suatu stimulus. Dan ada istilah refleks arc, yaitu sirkuit atau jalur neurosensorik ke respon otot otomatis. Seperti pada dasar bahasa Inggrisnya arc berarti artinya lengkungan atau busur. Nah, terlihat pada gambar di sebelah kanan, itu ada suatu gambar lengkungan jalur sirkuit dari neuron, itu bentuknya lengkungan. Dimulai dari sensor yang diterima dari kulit, menuju ke neuron sensorik, dari neuron sensorik menuju ke interneuron. Interneuron itu aksonnya pendek, terlihat di sini. Dia interneuron memiliki akson cabang dua ke neuron motorik. Jadi ada neuron motorik flexor dan extensor. Jadi ini dalam otot satu paket antara flexor dan extensor. Dan yang ke atas ini itu brain neuron atau neuron yang mengarah ke atas ke otak kita. Nah, refleks arc ini yang akan bekerja pada suatu konsep refleks. Nah, pada penelitian anjing ini, Sherrington menemukan bahwa jika dia sebentar, oke, jika dia mencubit salah satu dari kakinya anjing, maka kaki yang dicubit itu akan melakukan refleks flexor, sehingga pada tiga kaki sisanya atau kaki lainnya itu otomatis melakukan ekstensi atau extensor muscle-nya aktif. Karena apa? Karena kalau semuanya satu dicubit semuanya flexor, pasti ajinya akan jatuh. Sehingga untuk menstabilkan ketika ada refleks, maka tiga kakinya harus menopang untuk mengaktifkan otot ekstensornya. Nah, pada eksperimennya Sherrington ini, dia memotong jalur neuron sumsum tulang belakangnya anjing ini. Oh ya, mohon maaf. Untuk refleks ini terjadinya melibatkan sumsum tulang belakang aja. Jadi ini potongan diagonal dari sumsum tulang belakang, bukan tidak berhubungan sama otak sama sekali. Nah, untuk Sherrington ini dia memotong jalur neuron sumsum tulang belakang ke otak dan ditemukan bahwa intensitas dari refleks ini lebih konsisten. Maka dapat kesimpulan bahwa otak ini berpengaruh pada variabilitas refleks, entah lebih kuat atau lebih lemah. Lalu pada kesimpulan akhir eksperimennya, dia menemukan tiga penemuan yang akan dibahas secara detail pada pembahasan berikutnya. Yang pertama, refleks itu lebih lambat daripada konduksi pada satu akson. Lalu yang kedua, beberapa stimulus lemah di titik berdekatan atau waktu berdekatan dapat memproduksi refleks yang lebih kuat daripada satu stimulus. Dan terakhir, ketika otot tereksitasi, maka sel otot lainnya relaksasi atau ekstensi. Baik, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai kecepatan refleks dan jeda transmisi pada sinapsis. Nah, pada eksperimen sebelumnya, Sherrington ini juga melakukan perhitungan waktu. Jadi ketika dia mencubit kaki anjing, dia menghitung waktu seberapa lama refleks itu terjadi. Jadi dia menghitung pertama seberapa cepat refleks yang terjadi dari cubitan hingga refleks itu waktu.
Lalu yang kedua, jarak antara titik cubitan ke tempat refleks. Jadi dia menghitung dari titik cubitan ke sumsum tulang belakangnya anjing, lalu dari sumsum tulang belakang anjing ke titik refleks tadi. Nah, ditemukan dari dua informasi tersebut, kecepatan refleks itu bervariasi, tapi tidak lebih dari 15 meter per second. Tentu ini berbanding terbalik dengan penemuan penelitian sebelumnya, yaitu kecepatan suatu nervous cell dari satu nervous cell yang potensial aksi yang kita bahas pada episode 2 itu memiliki kecepatan 40 meter per second. Sehingga dari kesimpulan eksperimen ini ditemukan bahwa Sherrington menggagas ada jeda komunikasi antar neuron, seperti pada gambar 2 ini. Nah, kan kalau neuron, kalau potensial aksi kan dari ujung dendrit ke ujung akson kan cuma memerlukan waktu 40 meter per second. Tapi ketika dia pada jarak yang sama, tetapi ada banyak neuron, dia itu memerlukan 15 meter per second untuk waktu jarak yang sama. Nah, kalau satu neuron 40 meter per second, kalau tiga neuron ada 15 meter per second atau kurang, maka dapat disimpulkan bahwa pada titik sinapsis atau titik temu antar neuron antara C ke D dan D ke E ini ada jeda daripada satu neuron saja. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai temporal summation. Pada temporal summation ini, stimulus lemah tidak menimbulkan potensial aksi, tidak sampai threshold, seperti pada gambar. Jadi kalau misalnya temporal summation ini ditemukan oleh Sherrington ketika dia mencubit tetapi tidak kuat. Kalau sebelumnya kan kuat. Sebelumnya, kalau sekarang, dia itu mencubit dengan lemah, tapi dia itu mencubitnya berulang kali. Nah, ketika dia mencubit berulang kali, tapi nggak sekuat sebelumnya, tidak sesakit sebelumnya, maka ternyata ditemukan bahwa anjing itu memberikan respon refleks juga ketika dia memberikan cubitan yang lemah tapi berulang kali. Sehingga pengertian dari temporal summation pada saat ini adalah akumulasi stimulus seiring waktu bisa juga menimbulkan respon refleks. Nah, pada slide ini kita perlu berkenalan dengan beberapa istilah. Ada presynaptic neuron, yaitu neuron yang mengirimkan transmisi, sama ada postsynaptic neuron, yaitu neuron yang menerima transmisi. Lalu ada juga istilah gradient potential, yaitu stimulus yang lemah itu akan segera bergradasi ke resting potential. Dalam arti lain, ketika stimulus tidak mencapai titik threshold, yaitu garis putus-putus di gambar ini, maka dia akan kembali ke titik normalnya, yaitu minus 70 atau resting potential. Sebentar. Oke. Kenapa begitu? Karena seperti halnya pada pembahasan berikutnya, sebelumnya, ketika suatu stimulus tidak cukup kuat untuk mencapai titik threshold, maka dia tidak akan melakukan potensial aksi. Nah, karena dia tidak mencapai threshold, maka dia akan kembali ke titik resting potential, sebagaimana mekanisme penjelasan molekuler pada episode kedua. Nah, resting potential ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada EPSP dan yang kedua ada IPSP. Nah, excitatory postsynaptic potential atau EPSP ini itu depolarisasi, yaitu ada eksitasi. Jadi dia itu di grafik gambarnya ke atas. Nah, karena dia nggak nyampe threshold, nah seperti gambar pertama sama gambar kedua, nah gambar pertama kan satu FPSP, dia cubitan lemah satu aja. Nah, kalau nggak diteruskan, maka dia kembali ke titik resting potential. Nah, begitu juga dengan temporal summation. Kalau dua EPSP dirasa belum cukup untuk mencapai refleks atau potensial aksi, maka dua cubitan lemah ini akan kembali. Nah, satu cubitan, satu puncak ini, lalu dilanjutkan dengan dua cubitan kedua, ternyata nggak nyampe nih sampai threshold. Maka dia akan kembali lagi ke resting potential. Lalu lanjut pada dia mencoba tiga cubitan nih, tiga cubitan lemah. Satu cubitan, dua cubitan, tiga cubitan. Ternyata tiga cubitan ini sudah nyampe threshold, maka terjadilah potensial aksi. Sehingga kembali lagi ke resting potential. Lalu sebaliknya dengan IPSP, yaitu inhibitory postsynaptic potential, yaitu
melakukan hiperpolarisasi seperti pembahasan pada episode 2, maka dia itu cenderung menginhibisi aksi. Jadi IPSP ini digambarkan di gambar nomor 5 ini. Dia bukannya naik, dia itu sengaja turun biar nggak terjadi suatu action potensial. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Lalu ada juga istilah spatial summation. Spatial summation adalah summasi atau akumulasi stimulus secara bersamaan pada titik lokasi stimulus yang berbeda. Biasanya pada titik yang berdekatan. Jadi pada eksperimen ini, Sherrington melakukan cubitan ringan yang dilakukan secara bersamaan sekaligus pada dua titik yang berbeda, tapi berdekatan. Nah, misalnya ini kaki anjing nih. Tentu saja saya bukan anjing. Dia mencubit dua titik yang berbeda, misalnya di sini sama di sini. Dia mencubitnya bareng-bareng. Nah, ternyata ditemukan bahwa anjing tersebut melakukan refleks juga. Nah, ditemukan bahwa spatial summation juga berpengaruh pada refleks. Nah, pada mekanisme refleks anjing ini, temporal sama spasial ini tidak berjalan secara berbeda. Mereka bisa dilakukan secara bersamaan. Lalu ada informasi tambahan, variasi seri stimulus akson juga menimbulkan intensitas depolarisasi yang berbeda. Karena tergantung dari arah aksonnya atau arah transmisinya tersebut. Misal, pada contoh kiri ini, sebentar, oke, pada contoh kiri ini itu adalah contoh ketika depolarisasi, hasilnya itu depolarisasinya itu kuat karena dia memulai dari titik distal hingga proksimal, dari titik terjauh hingga paling dekat jantung. Jadi dia mencubit 4 kali lah, 4 kali di titik terjauh hingga titik terdekat akson atau soma, sehingga hasilnya itu semakin memperkuat potensial aksinya. Nah itu beda kalau misalnya dia melakukan cubitannya dari proksimal ke distal, dari yang paling dekat hingga yang ke jauh. Itu beda karena depolarisasinya nggak jadi menyatu, nggak semakin memperkuat karena yang satu dan duluan, baru dua, baru tiga, baru empat, tidak menyatu jadi satu. Kalau ini bareng-bareng dari satu ketemu dua, ketemu tiga, ketemu empat, hingga totalnya ada empat, nggak satu-satu dari yang gambar sebelah kanan. Lalu lanjut ke pembahasan berikutnya, kita akan membahas mengenai sinapsis inhibitory. Inhibitory itu kalau teman-teman bingung, inhibitory bahasa Indonesia-nya adalah penghambatan. Nah, alur refleksnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu refleks arc dari neuron sensorik ke interneuron kecil ini. Lalu neuron interneuron ini mengendalikan atau mengirimkan pesan ke neuron motorik, baik itu yang flexor maupun yang ekstensor. Nah, di gambar ini, yang flexor yang depan, yang ekstensor yang atas ini. Nah, pada kaki yang tercubit ini, itu yang bekerja itu adalah yang flexor, yang ngangkat. Terus yang ekstensor itu dihentikan. Karena kalau misalnya, bentar, karena kalau misalnya semuanya tereksitasi atau semuanya aktif, pasti kakinya anjing tersebut akan tegang. Karena semuanya sama-sama narik, yang depan narik, yang belakang juga narik. Oleh karena itu, pada kaki lainnya, sebaliknya, yang eksitasi itu ekstensornya biar kakinya tegap, sementara menginhibisi atau menghambat flexor, biar kakinya nggak kekuk. Akhirnya, anjing ini ketika refleks tidak jatuh, masih tegap berdiri. Lalu penjelasan molekuler IPSP ini dijelaskan sebagai berikut, yaitu IPSP kan tadi sudah dijelaskan nih, yaitu melakukan hiperpolarisasi. Artinya apa? Neuron semakin memiliki muatan negatif. Kenapa kok bisa neuron ini memiliki muatan negatif? Karena neuron ini membuka pada membrannya, membuka kanal kalium, sehingga kalium ini keluar dari neuron ke lingkungan luar. Sehingga kalium yang membawa muatan positif ini keluar dari neuron sehingga neuron menjadi negatif. Ditambah lagi, pada neuron ini juga membuka kanal klorida atau Cl, sehingga Cl yang dari luar masuk ke neuron. Dengan Cl ini membawa muatan negatif. Jadi positifnya keluar, ditambah negatifnya masuk. Sehingga neuronnya semakin hiperpolarisasi. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara EPSP, IPSP, dan potensial aksi. Kombinasi dari EPSP dan IPSP bisa menciptakan permainan timing atau ritme transmisi. Untuk pembahasan ini kita akan fokus pada gambar yang sebelah kiri ini.
Nah, pada gambar warna hijau itu artinya eksitasi, lalu yang merah artinya inhibisi. Dimulai dari satu mengirimkan transmisi pada neuron 2 dan 3. Nah, dari sini kan tujuan utamanya akhirnya adalah neuron 3. Nah, ketika satu memberikan transmisi, yang nyampe duluan adalah 3 dulu. Nah, 3 ini dia mengeksitasi. Lalu lalu dilanjutkan dengan transmisi yang diarahkan ke neuron 2, delay, seperti pembahasan pada sebelumnya ada jeda waktu, mengeksitasi 2, di mana neuron 2 ini fungsi utamanya adalah menginhibisi atau menghambat neuron 3. Sehingga pesannya yang sampai di neuron 3 adalah dia tereksitasi dulu, baru selang waktu singkat, nggak perlu waktu lama, langsung direm atau diinhibisi oleh neuron 2. Sehingga kombinasi dari EPSP dan IPSP ini adalah menciptakan permainan timing atau ritme transmisi. Karena seperti pembahasan pada episode pertama atau dan episode kedua, yang membedakan pesan neuron satu dan neuron lainnya adalah permainan ritme atau timing transmisi, bukan dari intensitas potensial aksi. Lalu ada juga sistematika transmisi neuron seperti pada gambar kanan. Nah, gambar kanan ini terlihat bahwa neuron A dan neuron B sama-sama memberikan transmisi potensial aksi senilai +1 + 1 ke arah neuron X. Nah, tergantung dari neuron karakteristik dari neuron X-nya itu sendiri. Kalau neuron X-nya ini memiliki threshold senilai 1, maka dia bisa merespon cukup A saja atau B saja bisa. Jadi kalau A memberikan transmisi, X merespon, kalau B memberikan transmisi, X merespon. Lalu, semisalnya ternyata kalau X ini memiliki nilai threshold 2, maka dia akan merespon A dan B. Jadi kalau dapat A saja dia kan nggak akan merespon, kalau B saja juga nggak akan merespon. Sehingga kalau ditambah A plus B, maka neuron X akan merespon. Nah, selanjutnya ada beberapa informasi tambahan setelah eranya Sherrington. Jadi setelah Sherrington meninggal, ada penemuan baru, ditemukan bahwa efek dari neuron ini bervariasi. Ada yang versi cepat dan singkat, dan juga ada yang versi lambat dan tahan lama. Ini akan dijelaskan lebih kompleks pada pembahasan modul berikutnya. Nah, dari kekuatan dari sinapsis juga bervariasi dan satu sama lainnya itu berbeda. Nah, ini menimbulkan bahwa ternyata dinamika dari sinapsis neuron itu sendiri sangatlah kompleks. Lalu ada informasi tambahan, sebenarnya mayoritas dari neuron itu sendiri, tidak semuanya, itu memiliki spontaneous firing rate. Artinya apa? Mereka tanpa stimulus atau input stimulus pun mereka tetap memberikan potensial aksi. Misalnya pada uh, contoh atau gambarannya, secara konstan mereka akan tetap menembak 10 potensial aksi per detik. Nah, lalu apa gunanya EPSP dan IPSP? Kalau misalnya mereka tetap memberikan spontaneous firing rate, maka EPSP ini berguna untuk meningkatkan firing rate potensial aksi, dan IPSP mengurangi firing rate dari potensial aksi. Misalnya, kalau dari 10 ditambah IPSP menjadi 15, lalu kalau 10 dikasih IPSP turun menjadi 5 potensial aksi per second. Nah, pembahasan itu menjadi akhir dari pembahasan ini. Saya akan menutupi pembahasan episode 3 ini dengan saya menyatakan bahwa referensi utama dari semua seri biopsikologi ini saya ambil dari buku Biological Psychology yang ditulis dan disusun oleh James William Callatt yang ada dari 1946 hingga sekarang. Lalu buku ini diterbitkan oleh penerbit Cengage Learning. Ada versi bahasa Indonesia-nya juga karena ada Cengage Learning Asia juga. Kalau teman-teman tertarik, bisa beli bukunya juga untuk mendukung penulisnya. Untuk edisi 13E ini diterbitkan pada tahun 2019. Saya mengkoreksi mengenai tahun terbitan di episode sebelumnya. Untuk ISBN tertera pada slide. Oke, terima kasih setelah menonton dan menyaksikan mengenai diskusi mengenai konsep sinaptik. Saya harap teman-teman tidak bosan mempelajari dalam seri biopsikologi ini. Saya juga mendorong teman-teman untuk diskusi jika ada kekurangan dalam penjelasan saya mengucapkan mohon maaf dan saya bersedia untuk menjelaskan di sesi komentar.
Lalu saya juga terbuka bagi teman-teman untuk mengkoreksi apabila ada informasi yang salah. Selain itu tidak hanya perihal konten, mengenai cara penyampaian, jika teman-teman merasa ada yang perlu saya dikritiki, silahkan merasa bebas untuk memberikan saya masukan agar saya bisa berkembang pada penjelasan episode-episode berikutnya. Baik, terima kasih buat perhatiannya. Thank you and happy learning. Thank you.